Makanya gue tuh sangat menyarankan kalian buat perawatan sesegera mungkin sih guys. Kenapa? Karena kalau lu telat nih, lama-kelamaan folikel rambut lu bakalan mati. Kalau sudah mati, itu mau diapain juga, mau diapapun juga gitu. Mau diapain, mau dikasih apapun itu, ya nggak akan bisa. Karena ya ibarat. Oke guys, kembali lagi sama gua Mesa. So kali ini gua akan ngebahas tentang faktor kegagalan dalam perawatan. Jadi gue yakin sih guys, di dunia ini tuh nggak semuanya bisa 100% berhasil. Dan gue yakin termasuk perawatan ya. Termasuk perawatan ini gitu. Tapi sepengalaman gue ya guys, perawatan ini tuh perawatan yang paling efektif, yang paling terbaik sih buat mengatasi kebotakan ya. Jadi tapi bukan berarti 100% berhasil, bukan berarti 100% bakalan sukses juga. Tetap ada peluang gagalnya sih guys. Meskipun transplantasi rambut sekalipun, itu juga ada peluang gagalnya gitu. Oke, gue langsung aja ke pembahasannya adalah faktor kegagalan dalam perawatan. Oke, yang pertama adalah kurangnya informasi. Kurangnya informasi ini gimana sih? Misal contoh nih, banyak teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu kayak shading itu apa, terus kenapa bisa ada shading, terus cara pakai atau fungsi-fungsi masing-masing lah ya. Jadi misal ketika dia pakai perawatan ini, terus dia ngerasa misal di bulan pertama atau di bulan tertentu dia mengalami rontok yang banyak gitu, dia bisa aja berhenti gitu. Karena padahal itu emang fasenya gitu, itu emang ya fase shading, momen dimana rambutnya itu rontok dulu gitu, itu suatu fase di rambut gitu. Nah hal kayak gitu kan berarti mungkin orang-orang tersebut kurang akan informasi. That's why sebenarnya untuk meningkatkan keberhasilan kalian juga harus banyakin informasi lah. Sebenarnya di channel gue udah banyak banget informasi tersebut. Kalian juga bisa cari-cari informasi di channel lain atau bebas dimanapun itu. Terus yang kedua adalah kelengkapan amunisi. Jadi kalau misalnya kalian udah pakai lama nih, kalian udah pakai misal kalian udah pakai Vmix doang atau pakai Minox doang atau pakai serum doang gitu ya, beberapa bulan, terus lu ngerasa kayak kok nggak ada peningkatan, kenapa nggak ada perubahan dan lain-lain, atau lu merasa diri lu tuh gagal dalam perawatan. Bisa jadi pakai Vmix doang untuk kondisi lo itu nggak cukup sih guys. Bisa jadi untuk kondisi lo butuh sesuatu yang lebih efektif, lebih banyak gitu. Misal lo bisa pakai Big Five kombinasi dibandingkan cuman pakai Vmix aja gitu. Nah jadi kelengkapan amunisi itu juga sangat berperan lah dalam menentukan keberhasilan kalian dalam perawatan gitu. Terus yang ketiga adalah ingredient itu kurang lebih kandungannya ya guys. Jadi mungkin ini langka sih, maksudnya rare case banget. Mungkin ada beberapa orang yang emang nggak cocok dengan kandungan tertentu gitu. Misal ada beberapa orang nggak cocok sama minoxidil, itu juga ada. Dia pakai minoxidil ternyata dia alergi, ternyata dia ada reaksi-reaksi tertentu gitu. Nah berarti dia emang nggak cocok sama kandungannya gitu. Nah solusinya kalau kalian nggak cocok sama kandungannya, kalian bisa coba cari alternatif yang kalian nggak cocok sama kandungan tersebut. Misal kalian nggak cocok sama minoxidil nih, cari aja alternatif yang bisa menggantikan si minoxidil. Misal contohnya ada redensil, ada peppermint dan lain-lain lah ya. Nah terus yang keempat adalah konsistensi ya guys. Nah misal nih kalian udah nyobain perawatan, kalian bilang mungkin udah perawatan selama 7 bulan gitu, perawatan selama 8 bulan, 9 bulan, atau bahkan setahun. Tapi ternyata ketika kalian perawatan, kalian tuh nggak konsisten. Misal kalian perawatan 3 bulan, 1 bulannya berhenti, lanjut lagi 2 bulan, 1 bulan berhenti. Jadi kan sebenarnya itu selama setahun itu kalian tuh nggak konsisten ya, perawatan enggak. Nah itu juga mempengaruhi banget faktor keberhasilan kalian dalam perawatan gitu. Jadi solusinya kalau kalian emang mau niat perawatan, niatin banget buat konsisten dalam waktu paling enggak sampai hasilnya final lah. Baru kalian bisa maintain dengan
amunisi dikurangi gitu. Tapi yang perlu kalian tekankan di sini adalah harus konsisten ya guys, konsisten. Jangan perawatan berhenti. Nah, terus yang kelima adalah faktor di luar genetik botak. Jadi mungkin ada beberapa temen yang dia tuh udah cobain perawatan, dia udah konsisten, udah amunisinya udah lengkap. Ternyata mungkin dia ngerasa kalau dia masih gagal dalam melakukan perawatan. Nah, kalau kayak gitu, lebih baik dicek dulu sih guys. Bisa aja kerontokan lo itu bukan karena genetik botak, bisa aja kerontokan lo bukan karena DHT gitu. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu kalian cek lagi. Misal, kalian bisa karena penyakit tertentu gitu. Mungkin karena juga lifestyle kalian atau ya gaya hidup, makanan, minuman, atau begadang, ataupun ya hal lain lah di luar genetik botak. Jadi kalian perlu lihat itu dulu gitu. Kalian atasi dulu masalah tersebut, barulah kalian bisa sambil perawatan gitu. Jadi bisa jadi kerontokan kalian bukan disebabkan oleh genetik botak, bukan disebabkan oleh jadi kayak ibarat lu mungkin merawat rambut lu, cuma sebenarnya lu nggak mengatasi akarnya. Jadi lu lebih baik atasi dulu akarnya sambil lu perawatan gitu. Nah, terus yang terakhir adalah folikel rambut sudah mati. Ini yang sering banget juga gue bahas di video. Makanya gue tuh sangat menyarankan kalian buat perawatan sesegera mungkin sih guys. Kenapa? Karena kalau lu telat nih, lama-kelamaan folikel rambut lu bakalan mati. Kalau sudah mati, itu mau diapain juga, mau diapapun juga gitu, mau diapain, mau dikasih apapun itu, ya nggak akan bisa. Karena ya ibarat benihnya ini, bijinya, folikelnya ini udah mati gitu. Mau diapain juga, mau dikasih air, mau dikasih apapun, ya dia nggak akan tumbuh, karena memang folikelnya udah mati. Nah, kalau udah telat kayak gitu, mau nggak mau harus transplantasi rambut gitu. Baru kalian bisa melakukan perawatan lagi gitu. Jadi itu juga salah satu penyesalan gue kenapa gue nggak mau perawatan lebih cepat gitu. Seandainya lu perawatan lebih cepat, semakin bisa lu buat nyelamatin rambut lu gitu. Semakin telat ya semakin susah gitu, karena folikel rambutnya udah mati. Nah jadi itu ya guys, faktor kegagalan dalam perawatan. Mungkin kalian ada yang bisa kalian tambahin, langsung aja tulis di komen. Yang pertama yang jelas ada kurang informasi, yang kedua adalah kelengkapan amunisi, yang ketiga ada ingredient, 4 konsistensi, yang kelima adalah faktor di luar genetik botak, dan yang keenam adalah folikel rambutnya sudah mati ya guys. Nah, buat kalian yang pengen tahu perawatan yang terbukti ampuh dengan peluang keberhasilannya tinggi, tapi nggak mungkin 100% berhasil ya guys. Ingat, namanya juga mencoba guys, namanya juga kalian berusaha untuk merawat kebotakan kalian. Nggak mungkin 100% berhasil, tapi carilah mungkin produk yang punya peluang keberhasilan yang tinggi gitu, yang punya efektivitas yang tinggi gitu. Nah, lu pengen tahu perawatan itu di mana? Masuk cek aja di video deskripsi ya guys. Oke, jadi gitu aja dari gua. Semoga apa yang gue share ini bisa ngasih manfaat ke lo. Salam berambut, cheers.